Selamat datang. Gini ya, selamat datang ya harusnya. Oke, ulangi. Selamat datang di YouTube Ngaji Matematika bersama saya Dika Widayat, founder Ngaji Matematika. Kembali di konten miskonsepsi matematika. Di konten ini kita akan ngebahas beberapa konsep-konsep yang sering disalahpahami oleh banyak orang dan mungkin kita akan coba bahas seperti apa dan bagaimana sebenarnya dan seharusnya. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu bagian daripada limit yang kemudian akan kita bahas bahwa sering banget banyak orang salah jawab tentang limit yang seperti ini. Seperti apa? Tonton sampai akhir. Oke nih, di konten sebelumnya, di konten miskonsepsi matematika sebelumnya, kita sudah ngebahas bahwa 1/0 itu sama dengan tak terdefinisi. Tulisanku jelek banget hari ini, gak tahu kenapa nih. Ulangin ya. 1/0 sama dengan tak terdefinisi. Oke, ini tulisannya tak terdefinisi ya. Mohon maaf, tulisanku jelek. Jadi 1/0 tak terdefinisi. Dan di akhir konten kemarin, yang belum nonton silahkan boleh ditonton dulu. Nah, maka di akhir konten itu saya mengajak teman-teman untuk mencoba berapakah limit dari X mendekati 0 untuk 1/X. Nah, ini sama dengan berapa? Limit untuk X mendekati 0 dari 1/X. Ini sama dengan berapa? Saya tunggu, silakan teman-teman jawab. Berapa jawaban teman-teman? Cek di kolom, taruh di kolom komentar. Nanti kita akan coba diskusikan. Oke. Iya, dan saya yakin sih banyak dari teman-teman ya yang pasti menjawab ini adalah dengan, ada yang masih jawab ini dengan tak terdefinisi? Ada yang masih jawab ini dengan tak terdefinisi? Oke, kalau mas teman-teman ke distract karena kan 1/0 itu tak terdefinisi katanya, maka kan limitnya ini adalah limit X mendekati 0. Untuk X mendekati 0 dari 1/X itu kan sama dengan 1/0. Nah, 1/0 ini kan tak terdefinisi. Oke, nah ini miskonsepsi pertama. Nah, karena teman-teman sudah tahu bahwa 1/0 tak terdefinisi, kemudian teman-teman menjawab ini tak terdefinisi. Oke, teman-teman, ini sebetulnya pada bilangan operasi bilangan real yang biasa. Tapi kalau di sini, ini kan kita ngebahasnya limit. Limit 1/0 dengan 1/0 itu berbeda. Ya, jadi limit, misalkan nilai limit dari untuk X mendekati 0, misalkan dari 2X min 2, itu tidak sama dengan 2X min 2. Artinya ini kan tapi X-nya nanti kita masukkan saja, Mas. Kita masukkan aja 0 di sini. Nanti ketemunya adalah negatif 2. Tidak seperti itu. Konsep awal limit itu adalah nilai mendekati. Adalah nilai yang mendekati. Jadi tidak pada X tidak pada 0, tapi mendekati 0. Nah, ini yang perlu difahami juga pada teman-teman, ya. Maka kan nanti dalam definisi limit itu kan adalah maksud X mendekati 0 itu adalah X-nya itu mendekati. Bahkan mendekati sedekat mungkin. Sedekat mungkin dengan 0, tetapi tidak sama dengan 0. Nah, ya. Ini hal yang berbeda, ya. Maka tidak sama dengan 0. Nah, itu pun sebetulnya ketika di konten yang kemarin teman-teman jawab bahwa 1/0 itu sama dengan tak hingga, mungkin teman-teman kebawa pada konsep limit, bahwa limit dari X untuk X mendekati 0 dari 1/0 gitu ya, nanti adalah jawabannya adalah tak hingga. Kan gitu ya. Jadi limit dari 1/0 itu adalah tak hingga. Tapi pertanyaannya, nah ya, nah itu perlu dibenahi ya bersama-sama. Nah, kita kembali ke ini. Pertanyaan saya ya, bahwa limit untuk X mendekati 0 dari 1/X itu berarti berapa? Saya nebak nih, teman-teman pasti jawabannya adalah tak hingga. Dan saya coba googling, ternyata beberapa juga masih mengatakan bahwa
limit X mendekati 0 dari 1 per X itu adalah tak hingga. Apakah ini benar? Sekali lagi, ini salah. Lo nyalah-nyalahin mulu lu Mas kerjaannya. Ya emang salah. Ya nanti kalau saya yang salah nanti bisa kita diskusi di kolom chat ya, di kolom komentar ya. Tapi limit X mendekati 0 dari 1 per X itu tidak sama dengan tak hingga. Oke lah, ketika limit 1 per 0 itu adalah tak hingga, tetapi apakah itu berlaku untuk semuanya? Kita melupakan satu konsep dalam limit, yaitu adalah limit kanan dan limit kiri. Nah, ini ketika kita bahas limit, kita harusnya kita juga harus ngebahas tentang limit kanan dan limit kiri, atau nanti disebut dengan limit sepihak. Nah, limit sepihak. Lagi-lagi ini di ngaji kalkulus akan dibahas dengan tuntas, dan ngaji kalkulus itu batch keduanya akan kita mulai di bulan Oktober. Jadi teman-teman kalau mau ikut ngaji kalkulus silahkan segera mendaftar, linknya ada di deskripsi. Oke, kita kenal dulu tentang limit sepihak ya. Limit sepihak harus teman-teman kenal dulu. Nah, nanti silahkan teman-teman mengenali limit kanan dan limit kiri. Intinya di limit kanan itu ketika didekati dari sebelah kanan. Nah, ya, didekati dari sebelah kanan. Jadi sebetulnya tuh gini, saya next ya di sini ya. Jadi ketika ada sebuah grafik lah misalkan seperti ini ya. Nah, terus ini ada sumbu X ya. Ini adalah sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Ada grafik di sini. Berapakah nilainya 0? Nah, 0 di sini. Ketika X-nya sama dengan 0. Nah, kita pakai konsep limit itu kalau kita dekati ini dari kanan. Nah, ada limit kita dekati dari kiri. Kan gitu ya. Ini kan sebenarnya konsep limit paling awal yang sebenarnya harus teman-teman pahami juga ketika belajar tentang limit. Entah teman-teman ngantuk ketika gurunya menjelaskan, atau mungkin gurunya yang tidak menjelaskan. Nah, jadi bukan pada 0, tapi ketika mendekati 0. Nah, berapa ini nilainya limit? Nah, ini limit kanan itu didekati dari sebelah kanan pada garis bilangannya ya. Nah, ini limit kiri itu didekati dari limit kiri. Nah, nilai limit ya, nilai limit itu ada, nilai limit ada ketika, nah ini yang perlu difahami juga nih. Nilai limit itu ada ketika limit kanan sama dengan limit kiri. Limit kanannya sama dengan limit kiri. Ya. Contoh, teman-teman senang banget dengan contoh kan? Misalkan kita punya limit untuk X mendekati 0 dari X min 2 misalkan. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, kita cari limit kanannya. Ya, limit kanan itu biasanya X mendekati 0 plus gini ya. Nah, biasanya ada simbolnya begini. Ini berarti limit kanan dari X min 2. Ya. Nah, kita cari dulu ini berapa. Terus kita cari limit kirinya, limit X mendekati 0. Nah, biasanya kalau dari limit kiri itu pakai tanda angka negatif di sini. Ya. Dari X min 2 ini berapa? Nah, misalkan limit kanannya adalah F, ya. Kemudian limit kirinya adalah F. Nah, maka nilai limit ini pasti adalah F. Tapi kalau nanti di sini adalah dia F, ya, yang ini adalah negatif F, kan nggak sama F dengan negatif F kan? Maka ini nilai limitnya tidak ada. Tidak ada nilai limitnya. Nah, secara sederhana, teman-teman kalau mau nyari limit kan gini. Nah, ini 0 nih di sini nih. Ya kan? Pada X sama dengan 2 ya. X-nya X min 2. Nah, kita masukkan misalkan X-nya kita dekati dari sebelah kanan dulu deh. Nah, dari sebelah kanan. Kita buat tabel-tabel seperti ini. Nah, kita dekati dia dari sebelah kanan. Artinya, kita ambil bilangan-bilangan di sebelah kanan 0. Artinya bilangan di sebelah kanan 0 itu sebelah kanan pada garis bilangan ya. Sebelah kanan 0 yang mendekati 0 sedekat mungkin. Nah, berarti misalkan kita ambil di sini ada 1 kan. 1 kan. Oke.
1 min 2. Sekarang kita masukkan ke persamaannya. 1 min 2 berapa? Nah, ini hasilnya. 1 min 2-nya berapa? Negatif 1 kan? Terus ketika kita dekati lagi, semakin dekat dengan 0. Jadi berapa? Misalkan 0,9. Nah, berapa? Kita masukkan 0,9 dikurangi 2. Berapa 0,9 dikurangi 2? Negatif berapa? 0,9 dikurangi 2. 1,1. Ya kan? 1,1. Nah, kita dekati lagi di sini misalkan 0,5. Nah, boleh kan? Nah, ini kan belum 0 nih. Ini kan tidak 0 ya. Nah, tapi mendekati 0, semakin mendekati 0 ya. Jadi 0,5 dikurangi 2, berapa 0,5 dikurangi 2? Kita dapat negatif 1,5. Kita dekati lagi misalkan di sini berapa? 0,1. Nah, berapa 0,1 dikurangi 2? Negatif 1,9. Nah, ini kan semakin lama semakin mendekati berapa nih hasilnya? Semakin mendekati 2 kan? Nah, ambil lagi di sini misalkan 0 yang paling lebih dekat lagi dengan 0. 0, misalkan 0,001 atau beginilah ya. 0,00001. Berapa ini hasilnya? Nah, coba cek 0,0-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1. Nomor 1 dikurangi 2. Nah, di sini hasilnya adalah negatif 1,9999. Semakin mendekati 2 kan? Artinya ketika X-nya gini semakin mendekati 0, maka nilai dari fx-nya, nah, fx-nya sama dengan semakin dekat dengan negatif 2. Ya kan? Nah, sekarang kita coba dekatinya dari sebelah kiri, 0. Ya. Kita dekati dari sebelah kiri 0. Kita ambil misalkan min 1 boleh, langsung min 9, atau aku langsung min 0,5 deh. Nah, min 0,5 berapa? Negatif 0,5 kita kurangi dengan 2. Di sini negatif 2,5. Negatif 2,5. Nah, terdekati di sini adalah dengan 0,1 misalnya. Ya. Negatif berarti ya. Negatif karena dekati dari kiri kan. Negatif 0,1 terus dikurangi dengan 2. Negatif 2,1. Nah, negatif 2,1, oke. Kita dekati lagi di sini misalkan 0,001 gitu ya, semakin dekat lagi. Berarti adalah 0,0001. Ini negatif ya, jangan lupa. Sorry bentar, pakai kalkulator biar cepat aja. Negatif 0,0001 dikurangi 2. Nah, hasilnya adalah, nah, di sini hasilnya adalah negatif 2,0001. Dekati lagi, di sini 0,00001. Nolnya ada 4 sekarang ya. Berarti negatif 0,00001 dikurangi 2. Oh, semakin mendekati berapa nih? Min 2,000. Berapa nolnya? 1, 2, 3, 4 ya. 0,1. Artinya semakin kita dekati dengan 0 dari kiri, hasilnya akan semakin dekat fx-nya. Itu semakin dekat min 2 kan? Nah, berarti di sini tak tulis di sini ya. Nah, berarti ketika ini didekati dari kanan, ya, maka disebut limit kanan ya, dekati dari kanan disebut limit kanan, itu hasilnya akan semakin mendekati negatif 2. Nah, limitnya kita dekati dari kiri juga semakin dekat negatif 2, sehingga nah, nilai dari limit untuk X mendekati 0 dari X min 2 ya. Nah, ini tak kurung aja gini ya. Nah, adalah negatif 2 karena limit kanannya negatif 2, limit kirinya negatif 2, maka nilai limitnya adalah negatif 2. Oke, gitu ya. Nah, itu limitnya ada ketika limit kanan dan limit kirinya sama. Tapi nanti kalau suatu saat ketemu limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, maka nilai limitnya tidak ada. Nah, ini perlu teman-teman pahami dan teman-teman ketahui. Nanti belajar lagi tentang limit ya, agak lebih detail.
Teman buka-buka lagi pelajaran ketika SMA kalau nggak salah ya, limit itu ya. Atau teman-teman yang sudah kuliah di matematika belajar lagi tentang limit ya. Nah, berarti sekarang tadi kembali ke pertanyaan awal bahwa limit untuk X mendekati 0 dari 1/X itu sama dengan berapa? Nah, mungkin kita punya bahwa limit 1/0 itu adalah tak hingga. Nah, ini kan 1/0, Mas. Berarti tak hingga. Belum tentu. Kita cek dulu. Ya, bahwa limit kanannya sama nggak dengan limit kirinya. Kan gitu. Ya nggak? Ah, iya dong. Harus seperti itu. Kita cek dulu. Nah, gimana? Kita coba cek ya. Kita cek coba bersama-sama. Apakah sama? Eh, Sama. Kita cek dulu. Oke, kita buat tabelnya lagi deh. Nah, kita dekati dari kanan. Ini limit kanannya ya. Limit kanannya. Berarti kan kita dekati dengan dari kanan ya. Kita dekati dari kanan. X untuk X-nya berapa? Nah, ini 1/X-nya berapa? Kita dekati dari kanan. Misalkan kita mulai dengan tadi 1. Oke, dengan 1, kalau X-nya 1, berarti kan 1/1 1 ya. Kalau ini misalkan 0,5, 0,5 berarti 1/X itu berapa? 2. Ya kan? Kalau di sini adalah misalkan 0,3 langsung ya. Nah, berarti di sini berapa? 0,3. Ya, pakai kalkulator boleh deh. 1/0,3 ya. 3,333 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kalau di sini adalah 0,1. Berarti berapa? 1 dibagi 0,1. Ya. 10 kan? Nah, sekarang kalau 0,01 berapa di sini? 1 dibagi 0,01. Kita dapat 100. Ya kan? Nah, kalau dikalikan lagi dengan 0,000001, berarti ini berapa? Pasti 1, 2, 3, 4, 5. 100.000 ya. Nah, semakin kecil, ya, semakin kecil nanti nilainya di sini, semakin dia mendekati 0 berarti kan, maka nilainya di sini adalah semakin besar. Nilai 1/X ini semakin besar. Semakin mendekatnya di sini semakin dekat 0. Ya. Nah, berarti karena semakin besar, maka nilai limit kanannya adalah tak hingga. Ya. Berarti limit kanan ya. Jadi maka kita tuliskan di sini nih, limit untuk X mendekati 0 dari 1/X, limit kanannya, ya, limit kanan, itu sama dengan tak hingga. Tuh kan, tak hingga, Mas. Sabar. Bentar. Kita sekarang harus ngitung dulu limit kirinya. Kita cari dulu limit kirinya ya. Kita nyari limit kirinya. Sabar, Bu. Sabar. Limit kirinya. Berarti kita buat tabelnya dulu. Kita dekati X-nya dari kiri. Oke. Nah, berarti kan dari negatif 1 deh sekarang. Negatif 1. Berapa? 1/X-nya. Negatif 1 kan. Kalau 0,5 berapa? Negatif ya. Negatif 0,5. Negatif 2. Ya kan. Kalau negatif 0,3. Negatif 3,333. Oke. Kalau di sini 0,1 negatif ya, negatif 0,1 di sini hasilnya berapa? Negatif 10. Kita lebih dekat lagi 0,001. Berarti di sini negatif ya. Dari kiri soalnya kan. Berarti sini berapa? Negatif 1000. Betul nggak? Kalau di sini adalah 0,12345 gitu. Ini negatif tapi ya, negatif. Maka 1/X-nya berapa? Negatif 1 juta, ya kan? Artinya ketika X-nya ini semakin dekat 0, nah ini kan negatif tapi semakin besar, maka ini akan nilai 1/X-nya akan semakin kecil, ya kan? Semakin kecil artinya adalah negatif tak hingga. Artinya kita bisa tuliskan bahwa limit untuk X mendekati 0 ketika kita dekati dari kiri untuk 1/X, maka dia adalah negatif tak hingga. Pertanyaan saya, limit kanan apakah sama dengan limit kiri?
Sama nggak limit kanan sama limit kirinya? Tidak sama. Kenapa? Karena tak hingga itu tidak sama dengan negatif tak hingga. Sama misalkan dengan 2 sama min 2, sama nggak? Tidak sama. Maka limit kanan dan limit kirinya berbeda. Sehingga limit untuk X mendekati 0 dari 1/X itu sama dengan tidak ada nilai limitnya. Nah, kalau ditanya limit kanannya berapa? Limit kanannya tak hingga, baru tak hingga, karena limit kanannya tak hingga. Limit kirinya berapa? Negatif tak hingga. Tapi nilai limitnya berapa? Nah, tidak ada nilai limitnya. Nah, jangan asal dijawab tak hingga lo ya. Jangan salah, jangan salah, jangan salah. Oke, itu miskonsepsi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di miskonsepsi matematika berikutnya. Kalau ada saran miskonsepsi yang perlu kita bahas di konten ngaji matematika ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bahas bersama-sama miskonsepsi tersebut seperti apa benarnya dan kenapa terjadi miskonsepsi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.